Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang Rudi. Selamat. Alhamdulillah. Amin. Dan terima kasih ya Pak Yusuf ya. Insyaallah di sana doanya makbul ya Bapak Ibu ya. Oh, dari Ciamas nih. Dari Ciamas. Ini peserta baru semua atau gimana? Ini Kang Rijal. Eh, ada peserta baru, ada peserta lama. Oke. Kang Ihsan sudah bisa mulai kan? Oke, baik, baik. Baik Bapak Ibu, kita bisa mulai ya. Ya, sekaligus ini adalah pamungkas. Jadi, silakan bagi yang mungkin sudah waktu jam 9 ke atas yang paginya juga biar tidak ngantuk gitu ya, biar bisa mengikuti sampai selesai karena ini adalah pamungkas sekaligus jam terakhir. Jadi semua yang mungkin masih bisa akan sampaikan di jam terakhir ini. Jadi Bapak Ibu simak sampai akhir materinya. Dan kalau seperti biasa ya, kalau misalnya ada pertanyaan, silakan bisa dicatat dulu, nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab atau di sesi. Oke Kang Ismail, mungkin karena udah jam 8:07 juga, waktu dan tempat dipersilakan. Nunggu yang lain dulu ya, Kang Rudi. Kemarin tuh harusnya Sabtu, Sabtu malam Ahad. Cuman karena kita kecapean, jadi kita undurkan di malam ini ya, Senin malam Selasa. Perjalanan safari ke beberapa kota. Oke, sebentar. Oke, baik. Kita mulai aja ya. Satu dulu ya. Ada jam 8.10 ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajmain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selamat datang di Seminar Umroh Mandiri ya. Pada malam ini kita akan membahas tentang Seminar Umroh Mandiri
bagi yang sudah ya di grup yang kemarin kita bahas bersama Ustadz Rudi. Nah, sekarang juga kita juga yang baru ya, terutama nih yang baru-baru itu juga kami ucapkan selamat datang, dan kita akan mengupdate ya banyak informasi terbaru yang sebelumnya. Kalau yang belum sempat hadir ya, kita kemarin Ustadz Rudi udah bahas tentang haji mandiri ya. Nah, itu informasinya sangat luar biasa, dan juga banyak informasi yang luar biasa juga yang perlu kita pelajari. Termasuk juga cara-cara yang ajaib yang Allah berikan, itu yang luar biasa juga ya. Nah, pada malam ini khusus tema kita tentang masalah umroh mandiri. Ya, jadi kita ingin tahu juga ya update-nya seperti apa. Pengalaman kemarin saya di Ramadan 40 hari ya. Jadi Sya'ban, Ramadan dan Syawal itu ternyata memang ada perbedaan ya. Ada Tagihan perbedaan. sih Ya, di DP kemudian itu biasanya kalau nggak dibayar waktu itu. kemudian apa namanya di apa ada berbeda antara Ramadan dan di luar Ramadan. Nanti seperti apa begitu, nanti Ustaz Ludi akan menjelaskannya. Nah, terus juga untuk apa update-update-nya, kayak sebelumnya ada meningitis ya, apa tidak ada meningitis, nah sekarang ada meningitis. Nah, itu seperti apa gitu prosesnya, juga nanti kita akan dapatkan informasinya. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita mulai apa majelis kita dan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk lebih lanjut ya, Bapak Ibu, nanti kita lebih banyak berinteraksi saja, berdialog, berdiskusi, sebagaimana Ustadz Dudi biasanya kalau ditanya tuh banyak informasinya. Jadi saya mohon aktifnya ya, Bapak Ibu semuanya untuk bisa bertanya. Ya, oke, Kang Rudi, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah. Ini Pak Rijal yang sudah memberikan kesempatan pada malam hari ini memberikan tentang ini ya, sharing webinar tentang umroh mandiri. Jadi kalau sekarang update terbaru tuh di Jakarta harus pakai meningitis ya, harus pakai meningitis. Sebetulnya di Arab Saudi sendiri nggak ditanyakan di imigrasi, cuma di Jakarta ditanyakan. Nah, kemudian yang kedua, kalau teman-teman yang memang sudah ada niatan mau umroh mandiri, mau umroh mandiri, cari tiket dari sekarang. Mungkin nanti tiket teknisnya bisa dijelaskan oleh Kang Rijat seperti apa, bisa via Skyscanner, pakai Traveloka, pakai tiket.com. Nah, itu mulai nyari tiket-tiket dari sekarang. Di Indonesia, kalau tiket dapat harga di bawah 11 juta, di bawah 12 juta itu masih murah kalau buat mandiri. Jadi maksimal tiketnya di bawah 12 juta itu masih murah. Nah, jangan nunggu tiketnya harga 5 juta, 6 juta, kelamaan. Kalau memang udah ada rencana, langsung aja di-hunting. Nah, tiket murah tuh nggak tahu datangnya kapan, tapi kalau udah ada niatan, segera nyari tiket. Minimal kalau umroh privat ini minimal 4 orang. Nah, kenapa minimal 4 orang? Biar bisa sharing cost. Nah, bisa sendiri juga, hanya kalau sendiri berarti nanti nggak sharing cost. Nah, jadi ini kan itu fungsinya grup WhatsApp. Nah, grup WhatsApp ini nanti misalkan Kang Rijal buka misalkan keberangkatan program di bulan apa, nah ada yang mau jalan nggak? Misalkan ada empat orang, nah difasilitasi saja. Nah, jangan lupa regulasinya dipatuhi, salah satunya dibekali oleh Siskopatu. Nah, karena Siskopatu ini wajib ya kalau dari Indonesia, meskipun sebetulnya dari Arab Saudi nggak wajib. Nah, karena di Indonesia ini wajib mengikat kepada peraturan Undang-Undang 18 tahun 2019 tentang haji dan umroh. Nah, jadi bekalnya apa? Bekal yang pertama punya tiket pulang pergi. Nah, sesudah punya tiket pulang pergi, kemudian dilengkapi visanya, visa umroh. Visa umroh ini bisa diproses limitnya 1 minggu sebelum itu sudah diproses, 1 minggu sebelum terbang. Nah, nggak usah 1 bulan, 1 bulan kelamaan. 1 minggu aja, 1 minggu sudah diproses. Nah, cari vendor-vendornya yang amanah. Vendor-vendor yang amanah yang memang biasa memberangkatkan grup travel
Nah, jangan tergoda dengan harga-harga yang murah. Di online banyak yang harga-harga murah. Ada yang nawarin berapa, misalkan 2, berapa, 2, juta. Lebih baik apa? Cari yang aman, harganya agak mahal tapi aman. Nah, jadi jangan sampai apa belum kenal lihat apa berseliweran di medsos murah, nyari harga yang murah. Hotel-hotel tuh trusted semuanya ya. Hotel-hotel bisa pesannya via apa? Bisa pesan via kota, bisa pesan juga via teman apa? Via misalkan punya kenalan di sana yang diamanahi, yang amanah, atau misalkan via Mutawif, atau misalkan di sini Kang Rijal bisa memfasilitasi bisa via Kang Rijal, bisa memfasilitasi pesan hotel. Jadi mandiri ini, umroh mandiri ini mudah ya Bapak dan Ibu, nggak terlalu sulit, apalagi sekarang Saudi sedang target wisatawan sampai 30 juta per tahun. Itu untuk apa? Untuk target wisatawan termasuk jamaah umroh. Untuk hajinya sendiri sekarang targetnya sampai 10 juta. Nah, jadi misalkan apa umroh ini sebetulnya nggak sulit ya. Umroh itu adalah ibadah yang mudah. Nah, langkah-langkahnya apa? Tentu langkah-langkah yang pertama harus memiliki paspor dulu. Paspornya harus punya paspor. Nah, paspor bikin minimal 2 suku kata, jangan satu suku kata, karena sekarang ada beberapa maskapai yang mensyaratkan untuk apa? Untuk pemesanan tiket pesawat ini minimal 2 suku kata. Pernah ada yang satu suku kata itu ditolak di counter check-in. Nah, sehingga apa? Dedikasian ke jamaahnya. Paspor sekarang masa berlakunya 10 tahun. Kalau nggak ada surat rekomendasi, bisa nanti minta tolong Kang Rijal. Kalau Kang Rijal nggak ada, saya ada, PPU udah siap, bisa membantu teman-teman yang mau bikin surat rekomendasi. Kalau di saya biasanya biayanya 100.000 rupiah untuk buat surat rekomendasi. Kemudian sesudah paspor udah ada, baru selanjutnya mulai nyari tiket. Nyari tiket harga harga yang murah. Nah, biasanya pesawatnya macam-macam, ada pesawat Timur Tengah, ada pesawat saya biasanya pakainya pesawat Timur Tengah, belum pernah pakai Indigo. Besok Oktober insya Allah saya mau coba pakai AirAsia. Nah, biasanya saya kalau umroh mandiri ini sama teman-teman biasanya pakai Saudi Airlines udah pernah, Qatar sudah pernah, Garuda sudah pernah. Nah, memang kalau untuk yang maskapai Saudi Airlines ini harganya memang relatif tinggi. Kalau yang mau murah cari dari Malaysia. Nah, Malaysia berapa harga murah? Saya pernah dapat Malaysia tahun lalu Oktober dapat harga 6 juta PP. Nah, sekarang nyari 6 juta susah. Di Malaysia dapat harga 9 juta itu dapat. Nah, tapi kalau dari Jakarta ada dapat 10 juta, 11 juta, mending ngejar dari Jakarta. Karena kalau dari Malaysia nanti perlu dipertimbangkan juga bagasi ketika Malaysia ke Indonesia itu maka sudah dihitung. Nah, misalkan menggunakan pesawat transit ini tidak memerlukan visa. Misalkan menggunakan maskapai Qatar transit di Doha. Nah, dari Doha masih pakai Qatar itu tidak perlu pakai visa karena masih satu kode penerbangan. Begitupun dengan Etihad atau Etihad misalkan di Abu Dhabi ya tidak memerlukan visa transit. Atau Emirates di Dubai tidak memerlukan visa transit. Indigo di India tidak memerlukan visa transit. Nah, sekarang ada di Malaysia yang langsung ke Madinah. Kemarin ngecek ada pesawat yang harganya terjangkau pakai Batik Air itu sampai Madinah. Nah, itu bisa dijadikan rekomendasi juga. Itu saja Bapak dan Ibu. Intinya kita diskusi aja ya kendala-kendalanya. Misalkan ada yang udah mau persiapan. Karena kalau materi-materi sebetulnya banyak sekarang ya di YouTube banyak. Nah, bedanya kalau di YouTube kan nggak bisa tanya jawab, kalau di sini langsung tanya jawab bisa langsung dijawab. Itu aja Kang Rijal. Ya, baik. Terima kasih Kang Rudi. Silakan Bapak Ibu, kita interaktif ya seperti biasa ya. Jadi kalau ada yang bertanyakan, silakan. Pastikan paspor sudah punya. Visa tadi ya, informasi dari Sadudi tadi, itu seminggu sebelum pemberangkatan bisa diproses ya. Jadi jangan nunggu. Visa kan soalnya sebentar ya, 3 bulan. Nah, bacanya. Assalamualaikum. Oke, silakan Pak Fuad. Mangga. Assalamualaikum Kak Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bertanya Pak. Ya, terkait umroh mandiri ini,
kan peraturan baru kemarin kan dari Depak harus menggunakan travel ya, nggak bisa ngurus pribadi ya katanya, nggak bisa pakai nusuk katanya ya kemarin. Pertanyaannya adalah eh, bagaimana pengurusan visa tersebut dan implikasinya ke pemesanan tiket, hotel dan lain-lain gitu, akomodasi dan transportasi di Saudinya gitu, Kang Rizal. Yang kedua, tanyanya timingnya untuk pemesanan hotel dan tiket, apakah setelah memastikan visa ada atau bisa dilakukan pemesanan sebelum itu? Yang ditakutkan kan kalau misalnya visanya nggak keluar pada saat waktu penerbangan sudah dipesan, ternyata nggak keluar. Nah, jadi kan hangus ya. Timingnya gimana, Kang Rizal? Pencerahannya mohon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tentang visa, Kang Rudi. Nusuk masih dipakai apa enggak? Oh, saya dari 2019 di travel umroh belum pernah ada visa umroh yang ditolak, Pak. Nah, Yang ditolak biasanya yang pertama itu nggak jujur, dia pernah punya masalah keimigrasian, dideportasi. Nah, jamaah umroh itu saya dari 2019 belum pernah ada kejadian ditolak, kecuali memang isunya mepet-mepet H-1. Nah, apalagi kalau sekarang sudah canggih, Pak. Visa itu sudah tersistem, di inputnya langsung di MOVA. MOVA tuh apa? Kita kan input di Nusuk ya. Kalau grup tuh, kalau travel tuh memang yang udah bekerja sama dengan muasasah di Saudi Arabia. Nah, kita langsung scan paspor, 2 hari udah dikirim langsung. Kalau lagi sistemnya lagi cepat langsung terbit, Pak. Biasanya nggak kebaca, itu biasanya scan paspornya nggak kebaca di sistem. Ada yang ketolak, biasanya dia nggak jujur. Misalkan dia minta, kadang ada beberapa juga 1-2 jamaah dia yang menitipkan. Nah, dia hanya nitip terbang aja ke sana nggak bareng dengan travel. Nah, ternyata visanya ditolak. Nah, dia setelah diwawancara dia punya masalah ini keimigrasian dengan Saudi, misalkan XTKW atau TKI. Tapi umumnya kalau jamaah-jamaah yang biasa kita nggak ada masalah imigrasi, aman-aman saja, Pak. Visa itu selalu terbit. Nah, yang ditolak yang pertama itu ya karena punya masalah keimigrasian. Kemudian yang kedua karena mepet-mepet. Dulu saya pernah ada beberapa kali kejadian si jamahnya pesannya mepet-mepet. Nah, itu kena ini kesangkut di server. Kesangkut di server. Nah, akhirnya ketika kesangkut di server kita harus datang ke kantor kedutaan. Nah, sementara kedutaan Saudi Arabia di Jalan Kuningan di Jakarta Selatan itu udah nggak ngurus visa, Pak. Yang ngurus visa itu Jakarta sudah melimpahkan ke Vise Tasaer itu di Kuningan ya, di Mall Kuningan samping hotel Manhattan. Visa turis di situ juga. Tapi kalau visa umroh sekarang sudah melalui travel yang bekerja sama dengan muasasah di Saudi Arabia. Nah, misalkan muasasahnya ada Husain Hijazi, ada macam-macam ya, banyak, ada Majaya dan lain-lain. Nah, jadi tidak perlu khawatir, visa umroh itu selalu terbit, maksimal 1 minggu itu harus sudah diproses 1 minggu. Pernah kemarin ada juga visa umroh ketika Ramadan, saya pernah memproses. Nah, ketika Ramadan, nah itu di hari H nggak keluar. Pas ditanya ke muasasah kenapa nggak keluar, ini nggak bisa individual, harus grup, jadi tidak melayani. Gimana solusinya biar bisa keluar? Harus pakai transportasi. Nah, setelah pakai transportasi kan lobby, saya sampaikan ke jamaah ini muasasah mengeluarkan, cuman harus ada transportasi di sana minimal penjemputan dari bandara. Karena kalau nggak dari bandara mereka nggak mau ngambil risiko juga nanti kalau misalkan ada inspeksi dadakan dari Wizaratul Hajj wal Umroh bisa kena denda nanti muasasahnya. Nah, itu saya pernah memproses 4 jam langsung keluar, cuma namanya H-1 minggu. Nah, kalau Kementerian Agama tadi ada tidak diperbolehkan, kalau dalam aturan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 ya, nanti coba dilihat Undang-Undang Haji Umroh secara mandiri diperbolehkan baik perorangan atau per kelompok. Ya, perorangan per kelompok itu diperbolehkan. Nah, selama melalui travel. Nah, nanti kan travel sekarang layanannya macam-macam, Pak.
nggak hanya menjual paket grup aja, ada yang menjual visa, kemudian misalkan nanti dengan siskopatunya. Nah, yang tidak diperbolehkan tuh kita orang perorangan yang tidak mempunyai badan hukum, narik uang. Narik uang, kita tidak mempunyai PT, nah itu yang tidak diperbolehkan. Meskipun satu dua ya ada, kadang ada teman-teman yang dia nggak percaya ke travel umroh, tapi dia lebih percayanya ke personal karena amanah. Nah, yang ya, dulu kan pernah juga ya kejadian ada beberapa kasus travel yang sudah setor nggak berangkat. Jadi intinya umroh mandiri itu diperbolehkan selama regulasinya dipenuhi. Yang pertama punya tiket pulang pergi, punya paspor, punya visa, kemudian siapkan juga bookingan hotel. Nah, bookingan hotel diupayakan sesudah punya pesan tiket, siapkanlah bookingan tiket, bookingan hotel dipersiapkan. Itu Kang Rijal. Untuk hotel itu walaupun booking ya, belum bayar ya, itu bisa masuk ya. Bisa. Nah, kalau saya lebih mengamankan jangan yang pay at hotel ya. Saya lebih cari misalkan di Agoda pakai yang bayar di awal. Saya sarannya kepada ke sana. Oh gitu. Iya, iya, iya. Oke, baik, baik, baik. Begitu Pak Fuad, ada Oh, tambahan jadi gimana? sorry. Ya, jadi dipesan tiket pesawat dan hotel dulu ya, baru urus visanya sebagai lampiran dari pengurusan visa gitu ya. Iya Pak. Jadi kalau visa umroh, kalau nggak ada tiket PP nanti nggak akan diproses Pak sama provider visanya Pak. Karena khawatir pulang nggak pulang ke Indonesia. Sama di counter check-in pun nanti nggak akan diterbangkan. Harus ada tiket pulangnya dari Saudi ke Indonesianya. Oh, siap, siap. Oke, baik. Ya, baik, terima kasih. Baik. Jadi PP ya, siapkan ya. Jangan nunggu promo 5 juta rebutan dalam satu dunia. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Nah, tadi ya catatannya dari Kang Rudi tadi, kalau berangkat mandiri usahakan minimal berempat karena bisa share cost ya. Satu kamar tuh biasanya ada 4 kasur, jadi bisa saling menopang. Apalagi kalau di Ramadan tuh kan mahal tuh. Nah, itu bisa 2 kali lipat daripada hari-hari biasanya ya. Nah, jadi kalau berempat, insya Allah saling menjaga, gitu, dan juga share cost-nya jadi terasa lebih murah lagi ya. Oke, silakan Bapak Ibu ada yang mau tanyakan? Ya, ya sedikit mungkin ya. Oke, siapa tadi? Mungkin sedikit mengulang ya. Eh, apa namanya tentang jadi umroh mandiri ini itu memang Saudi sedang gencar-gencarnya untuk membuka wisata ya sebesar-besarnya, terutama dari umroh dan haji ini. Jadi sebenarnya banyak kemudahan ya yang Allah berikan lewat Saudi ini. Jadi silahkan gunakan kesempatan ini gitu untuk bisa berangkat gitu ya. Nah kemudian tadi segala yang ditetapkan pemerintah ikuti saja. Ya, jadi ada meningitis, ikuti meningitis. Siskopatuh ikuti juga gitu. Nah, siskopatuh itu agar kita terdaftar ya sebagai jamaah yang melakukan umroh di Saudi begitu, dan itu terdaftar di pemerintah gitu, sehingga pemerintah punya database setahun itu berapa pemberangkatan kan itu setiap saatnya itu ada database-nya gitu ya. Walaupun ya sekitar harganya mungkin 100 ribuan ya, 150 ribu ya siskopatuh itu. Pak Imam, silakan mau bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Kang Rizal. Tadi nyambung yang penjelasan kalau untuk bisa terbit visa itu harus ada ya tiket bolak-balik, kemudian juga bookingan hotel ya. Kalau kita ingin cari yang agak lebih miring itu kan biasanya pakai dar ya. Itu kan nggak ada di aplikasi. Terus siasatnya gimana? Oke. Terima kasih. Ya, kan. Gimana kan? Bisa diulang nggak Kang Rijal? Bisa diulang gimana? Jadi pertanyaannya? Jadi kan memang untuk berangkat itu kan harus ada semacam booking hotel.
Nah, sedangkan untuk mandiri ini kan butuh share cost nih, biar berangkat tuh rame-rame begitu ya. Nah, ini gimana tuh biar kita dapat apa namanya ya solusi yang terbaiknya seperti apa gitu ya. Oh, jadi maksudnya bookingan hotel ya? Iya, benar booking Oh hotel. iya, ya kalau bookingan hotel itu kan memang ini ya, kita mau pergi kemanapun artinya kan kita harus sudah punya ini apa tujuan, kita tujuannya mau nginepnya di mana, di Madinah misalkan mau nginepnya di mana, di Mekahnya mau kemana. Jangan sampai ketika kita mau pergi tapi belum ada tujuan nginepnya mau di mana. Nah, untuk penginapan ini kita kan nanti bisa hunting-hunting, nyari-nyari apa referensi di YouTube atau di Google atau di Facebook. Nah, baru nanti sesudah itu mulai nanti kita pesannya mau kemana nih, mau pesan ke Kang Rijal misalkan, Kang Rijal bisa bantu nggak cari kamar. Nah, nanti Kang Rijal kan misalkan bantu. Nah, karena kalau nggak ada bookingan tiket, kadang ini random ya, 1, 2, 3, meskipun di Indonesia nggak pernah apa, saya belum pernah sih ya ditanya bookingan tiket di apa hotelnya di mana. Saya pernah terbang dari beberapa negara, ketika mau ke negara apa, negara tujuan mana itu ditanya mana bookingan hotelnya. Nah, kalau nggak ada kan bisa jadi apa, bisa jadi gawat nanti terbangnya, khawatir nanti nggak bisa diterbangkan. Jadi bookingan tiket itu apa, bookingan hotel itu standar ya. Saya pernah pesan hotel di bulan apa, di Traveloka pakai di hotel bintang 5 di Mekah aman, di Madinah bintang 5 aman. Pernah juga pesan hotel bulan Ramadan pakai aplikasi aman, sedang traffic tinggi juga aman. Jadi semuanya aplikasi itu insya Allah aman semua ya Pak. Yang penting artinya hotel ini memang apa, saya lebih menghindari yang pembayaran di tempat. Lebih baik kita bayar apa, bayarnya di awal, itu saja. Oh, berarti booking itu harus sudah transfer juga ya Kang ya? Iya, harus sudah transfer. Harus sudah Oke. transfer. Karena setiap hotel yang sudah masuk ke listingan itu nggak sembarangan dia buka listingan. Karena kalau dia kalau kayak Traveloka, Agoda itu kan platform-platform besar. Kalau mereka hotelnya bermain-main misalkan nyampe hotel nggak diterima, itu nanti bisa kena rating kan. Sekarang kan ada platform TripAdvisor. TripAdvisor ini dia memberikan rating, ngasih ulasan nih jangan pakai hotel itu nanti bisa ngasih turun ratingnya. Kemarin saya ke saat hajian, kemarin saya hajian mandiri, itu di Madinah pakai OTA apa aman. Padahal haji ini trafficnya hotelnya sedang tinggi-tingginya, sedang mahal-mahalnya. Tapi saya kemarin hajian tuh bisa dapat harga hotel tuh 1 malam 1 juta. Nah, sebelahnya yang travel itu pesan di situ per malam 4 juta 1 malam. Pak Rudi kok bisa dapat harga murah? Ya dong. Allah yang ngasih. Kok bisa ya? Rata-rata kan 500 real ya, kali 4.000 aja udah 2 juta tuh satu malam. Iya, kalau musim hajian tuh bisa sampai 4 juta paling murah tuh. Oh, iya. Nanti kan bookingan hotel tuh kan dapat ini ya, dapat booking misalkan Traveloka kan ada ini nomor bookingnya ini. Ayo mama, kalau di Jakarta tuh, kalau Jakarta ya, saya selama penerbangan dari Jakarta counter check-in nggak pernah nanya, imigrasi juga nggak pernah nanya. Yang penting visa, ada tiket pulang pergi itu udah cukup. Tapi kita harus siapkan juga nanti apa bookingan ini ya, bookingan hotel seperti itu. Kalau dar gitu gimana, Bang? Nggak jadi masalah. Yang penting nanti berarti tolong dibuatkan nanti ini apa, konfirmasi ininya apa, konfirmasi pemesanan. Oh gitu ya. Dar kan rata-rata nggak ada aplikasinya. Nah, kalau nggak ada nanti bisa diatur, kalau pesannya ke Kang Rijal nanti bisa saya bantu. Oh siap. Oke. Nah, jadi untuk booking ini apakah harus untuk di satu malam dulu gitu, biar share cost-nya di malam kedua berikutnya atau gimana? Oh, baiknya sih udah ini ya, udah pasti ya. Artinya udah pasti, khawatir nanti di sana lontang-lantung kalau kita yang belum punya pengalaman, kecuali memang udah punya pengalaman, misalkan Mekah pesan dulu berapa malam, sisanya nyari hunting on the spot gitu boleh. Oke. Berarti sejak awal tuh sudah buat grup sendiri ya, 4 orang tuh, mesen 1 kamar gitu, nanti biar bareng-bareng gitu ya? Iya. Oke. Nanti kan kalau mau bareng Kang Rijal, saya Oktober insya Allah mau terbang tanggal 2, 14 hari. Itu tiketnya silakan mau pesan masing-masing.
saya tuh dapat tiket tuh di online tuh sekitar 10 juta malam ini. Insya Allah mau pesan. Oke. Udah ada 8 orang. Insya Allah. Sok Oktober teman-teman tanggal misalkan 2 kalau ya? mau yang gimana tanggal 2 Oktober sampai tanggal 14. 14 hari. Asalnya mau 1 bulan, cuman teman-teman ini kelamaan Pak. 14 hari aja. Oh iya iya oke. Silakan teman-teman kalau mau bareng-barang pesen tiketnya sendiri silakan. Nanti nyari hotelnya sendiri, nanti di terbangnya bareng-barang. Enggak. Oke. Iya ya, itu informasi ya teman-teman semuanya ya Bapak Ibu ya. Pak Imam, kapan rencana Pak Imam mau berangkat? Ya, saya itu yang susah itu Kang. Kan sebenarnya istri kepengen ikut juga ini. Cuma terkendala, mungkin ada yang punya solusi ini. ASN itu kan kalau cuti itu mesti ada apa itu surat keterangan dari biro, kemudian bukti pembayaran ke biro umroh. Nah, ini yang jadi ndak mungkin kan di situ. Kemarin-kemarin saya sudah sempat itu sebenarnya ada tiket 7 juta itu pakai Qatar Airlines bolak-balik. Tapi terus, wah ya terkendala itu nggak jadi, Kang. Oh iya iya. Iya, jadi ya Bareng istri ya. jadi nunggu pensiun. Iya, nggak maunya istri ikut juga. Malah sempat kepikir mau berangkat berdua saja sebenarnya. Karena alhamdulillah sudah 5 kali ke sana. Jadi kepingin berikutnya itu gak usah pakai travel pikir saya. Oh, iya iya. Baik baik. Udah tahu sih ya jalurnya ya. Oke. Iya iya. Baik. Ada Pak Ya, itu Iqbal. memang resikonya apa ya, Pak Rudi, kalau misalnya kita bayarnya itu setelah sampai di sana itu. Resiko terbesarnya apa? Apa kemudian pesanan kita di cancel oleh yang bersangkutan atau gimana? Risiko bayar di sana ya Pak ya. Hmm? Khawatir nanti di sana susah Pak nanti nyari penginapannya Pak. Nanti kalau di sana nggak dapat penginapan, nanti kadang suka ini ya, khawatir kan nanti ini siapa nih sponsornya, nanti kan yang kena tegurnya sponsor, kok sponsornya nggak ini, sponsor visanya nggak menyiapkan penginapan, karena kan sekarang sendiri kan memang aturannya tuh kan visa umroh ini dikeluarkan minimal kita sudah punya penginapan, nanti yang kena tegurnya sponsor visanya Pak, muasasa nanti. Muasasanya nanti bisa kena tegur oleh Wizaratul Hajj wal Umroh, Kementerian Haji Umroh Saudi. Nanti bisa ini kena tegur. Itu ada jamaah ini nggak dapat penginapan, lontang lantung. Itu nanti yang kena tegurnya kami Pak, sponsor visa. Oke. Satu ini ya, travelnya ya. Iya, travel meskipun hanya ke travel, cuma ngambil visa ya, visa itu kan untungnya sebetulnya nggak seberapa ya. Iya, betul. Tapi kan nanti kami ya ini apa, kena tegur nanti. Iya. Ya. Ya, terima kasih Pak Rudi, Kang Rizal. Ya, Pak Imam, makasih. Baik, Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Iqbal? Hadir Pak Iqbal? Oke. Assalamualaikum Pak Rizal. Hadir Pak Iqbal. Alhamdulillah. Enggak, Pak Iqbal. Ya. Salam kenal semuanya. Saya perdana yang mengikuti ini. Ya, jadi ini alhamdulillah nih Kang Rizal, saya haji udah tapi umroh belum lagi. Jadi umrohnya sekali langsung saat haji. Sekitar 12 tahun yang lalu. Jadi mungkin namanya udah lama ya, 12 tahun yang lalu. Agak-agak lupa lah gitu. Kami niat membawa anak-anak sama istri ya. Istri berikut anak-anak ada sekitar anak 4 ya. Jadi 6 orang gitu. Yang di jalannya. Jadi mungkin sangat sangat agak private gitu ya. Karena saya harus membawa anak 4 ya. Anak yang kecil gitu di kelas 4 SD ya. Ya saya berenam mungkin ya belum berani ya, dia belum berani. Kalau
kalaupun mandiri ya dibuat grup atau kelompok bersama Kang Rizal sekalian atau ke tim yang lain. Apakah mungkin seperti itu? Karena Zoom ini saya perhatiin dari tadi hanya keilmuannya aja atau ngajak bareng-bareng minimal share tadi 4 orang bawa arahan. Oke, baik. Masya Allah ya, baik banget. Terima kasih. Ya. Baik, 12 tahun yang lalu, pastinya udah banyak perubahan ya. Iya. Iya. Baik. Oke, waktu terdekat nih Kang Rudi mau berangkat di bulan Oktober ya, Insya Allah ya 14 hari. Nanti dipandu. Bisa nanti lewat, kita ada rencana bulan Ramadan ya. Nah ini Kang Rudi lebih cepat lagi nih bulan Oktober. Nah diusahakan sih kalau mandiri ini memang berjamaah ya. Kalau berjamaah ini kan bisa saling menguatkan ya, bisa saling mengingatkan juga gitu ya. Nah dan perjalanannya memang karena ini adalah perjalanan jauh ya, termasuk juga ini ada ibadah ya, sehingga dari mulai niat, mikot dan sebagainya itu tata caranya semuanya akan dipandu begitu ya kalau berjamaah gitu. Nah, kecuali kalau mau sendiri misalnya udah dipelajari nih, nah, tapi kalau di lapangannya pasti terasa beda tuh ya gitu. Nah, kecuali kalau sudah pernah mengalami beberapa kali gitu, nah, insya Allah sudah tahu polanya nantinya gitu. Nah, Kang Rudi mangga ditanggapi. Tadi menarik nih Pak Iqbal pengen berangkat bareng anak-anaknya 4 anak. Kira-kira tingkat keamanannya bagaimana? Sedangkan ini adalah perjalanan pertama setelah 12 tahun perjalanan haji ya, gitu. Iya. Pastinya banyak perubahan ya. Kebetulan istri saya juga mendengar ini. Alhamdulillah. Ibu mendengar Bu ya? Ibu Bu Haji mau nambahin sesuatu, bertanya sama Pak Rizal. Tidak. Oke. Oh ya, oke, baik. Enggak Kang Rudi? Gimana Kang Rizal? Gimana? Nggak menyimak. Oh ya. Nah ini Pak Iqbal, pengalaman pertama berangkat haji 12 tahun yang lalu. Nah ingin berangkat umroh mandiri nih, cuman belum begitu berani, gitu ya. Nah itu gimana? Bareng-bareng aja berarti bareng-bareng Pak Iqbal. Intinya bareng-bareng ya Kang ya, Pak Pak Rudi ya, jadi bareng-bareng. Dan saya menyimak tadi agak terputus-putus. Saya kira Zoom ini ada dua mungkin. Yang pertama apakah hanya keilmuannya aja ini yang di-share ya. Yang kedua apakah memang mengajak untuk bareng-bareng umroh mandiri minimal sekian orang dan waktunya apakah bisa ketemu gitu loh. Kalau travel lain kan ditentukan bulan ini tanggal ini tahun sekian kali misalnya begitu. Apakah nggak kesulitan untuk menyatukan tanggal atau ya bulan tanggal keberangkatan gitu. Iya. Biasanya kan kalau tanggal tuh nanti disepakati apa ya, misalkan nanti kan yang mau inisiasi misalkan Kang Rijal nih ada yang mau ikut nggak, ada keberangkatan tanggal segini. Nah nanti yang cocok ya tinggal tinggal daftar. Nanti ini harga tiketnya segini, nanti di breakdown penginapannya segini, visanya segini. Yang penting kan tanggalnya sama-sama cocok biasanya Pak. Ya baik. Minimal berapa orang tadi? 4 ya. Sebetulnya kalau suami istri, kalau memang dia saya kemarin ada suami istri dia ke Turki Pak, ke Turki belum pernah, jadi si bapak ini tuh baru pensiunan dari TVRI Pak saya pingin ini pingin umroh ini, itu nanti tergantung intinya mau berapa hari. Kan biasanya ada paten ya Pak ya, ada yang memang dia kalau standarnya 9 hari, kalau 9 hari berarti kan Mekah Madinahnya 7 malam, perjalanannya 2 hari. Nah, tapi kalau yang saya perhatikan memang yang umroh mandiri ini ya, yang full mandiri jarang ada yang 9 hari Pak, rata-rata tuh ada yang 12 hari, 14 hari, 16 hari, itu lebih kenyang di sananya. Kecuali memang yang dia sibuk kan sekarang ada pesawat transit ke Turki kan, itu bisa dapat gratis visa transit 4 hari. Itu nanti tergantung kebutuhan, maunya kan mau berapa hari Pak. Oke, baik.
Mungkin mungkin gambarannya pastinya kan anak-anak pada pada sekolah ya, gambarannya itu Ya, sekolah. di Desember, kurang lebih di Desember ini Pak Rudi. Oke, Desember. Iya, ya. Peak season nggak kalau Desember gitu, Kang? Kalau Mungkin ya. Desember tuh harga tiketnya biasanya tinggi-tinggi. Oh, tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Kalau hotel tinggi-tinggi juga, tapi yang murah ada aja. Yang murah selalu ada. Nah, biasanya yang murah tuh yang ambilnya dari pinggiran-pinggiran, jangan yang dari penginapan yang hotel yang biasa dipakai sama travel umroh. Berarti agak jauh jaraknya ya. Iya, ada yang dekat-dekat juga banyak kok Pak. Dari Kamis Pala itu yang murah-murah banyak. Pastinya minggu libur jadwal sekolah ya. Yang kita lihat sih di Desember. Iya. Baik, terima kasih. Mungkin Ibu mau tanya. Ya boleh, Kang. Ya, silakan Bu. Mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang mau tanya itu untuk yang kita siapin tuh apa aja nanti ya seandainya ya kalau jadi berangkat. Terus untuk biayanya sendiri itu kira-kira aja nih. Maksudnya kita bisa prediksi eh, berapa total keseluruhan yang harus kita siapkan gitu loh. Baik, tentang biaya, Kang. Mau sama Kang Rizal, mau sama Abdi. Ya terserah ya. Yang penting ada Kang Rizal sok. Kisarannya aja. Nah, Kang Rudin yang sering bolak-balik. Umroh mandiri ya? Umroh Ya, mandiri. mandiri. Ya. Ya, ya. Saya besok. Ya, intinya sih, maaf Kang Rudi, maaf saya tambahin dikit. Intinya apa sih, bukan apa, perbedaan dengan bukan mandiri atau lewat travel umroh itu, pastinya harga lebih murah pastinya atau gimana gitu. Iya. Jadi gini ya, yang perlu dipahami, umroh itu yang perlu dipahami itu yang pertama, harga komponen terbesar itu apa? Yang komponen terbesar itu tiket pesawat. Tiket pesawat. Nah, itu tiket pesawat tuh bisa memakan biaya RAB ya, rincian anggaran biaya itu bisa sampai 70% dari keseluruhan total biaya. Dan memang pesawat ini kita harus pintar-pintar. Nah, biasanya kalau untuk dari Jakarta itu untuk yang kehitung murah tuh di bawah 12 juta, rate 9 sampai 12 itu sudah kehitung murah. Ya, sekitar. Nah, misalkan saya besok tuh saya pergi pakai AirAsia, pulangnya pakai Etihad, saya dapat di harga 10 jutaan. Dan 10 juta. Ramadan kemarin saya dapat harga pakai Saudi Airlines sekaligus ke Turki itu dapat harga 10,5 juta. Itu pakai Saudi Airlines. Nah, teman kalau yang grup travel, kalau grup itu harganya Ramadan tuh udah tembus sampai 15 juta, Pak. 15 sampai 16 juta. Ya. Memang kalau grup itu kan ada punya keunggulan masing-masing, ada keunggulan. Kalau grup ini kan berarti meskipun kita belum punya paspor, kita sudah bisa daftar. Tapi kalau umroh mandiri kan tiketnya VIP, ya mau nggak mau kita harus full payment. Artinya saat itu ada harga segitu ya cepat kita pesan, karena kalau nggak segera dipesan, semakin mendekati hari harga tiketnya semakin mahal harga tiketnya. Contoh ketika Ramadan kemarin saya dapat harga 10,5 juta, ada yang susulan pengen berangkat bareng, itu pesan tuh dapat harganya udah tinggi, udah 16 juta. Nah, tapi kalau yang grup itu bukan, itu PP ya, bukan? PP Pak, pulang pergi. Oh, PP. Iya, pulang pergi. Iya, 10,5. Nah, itu tiket ya. Nah, kalau visa ini kalau yang mandiri ya, yang mandiri itu biasanya harganya sama Siskopatu itu mulai dari 3,2 juta. Itu sudah termasuk visa dan Siskopatu. Nah, kalau penginapan gimana? Nah, penginapan itu kan macam-macam, Pak. Ada yang harganya mulai dari 200 real, ada yang harga 300 real, ada yang 400 real. Nah, kalau ngitung-ngitung 17 juta itu buat 14 hari udah bisa. Apalagi kalau dapat tiketnya murah yang 5 juta. Nah, cuman kan kita ini harus realistis ya.
Karena kan nggak selamanya tiket murah itu muncul, ya pakai ini aja, harga yang memang aktual, harga aktual di lapangan. Ya, estimasi sekitar harus minimum sekitar 17 sampai 20 juta, sekitar segitu. Sudah Dan include itu hotel tadi deh. waktunya lebih fleksibel, kita yang bisa menentukan program di sana, kita bebas, nggak dikejar-kejar waktu. Kita mau ngatur sendiri Mekahnya mau berapa lama, Madinahnya mau berapa lama, lebih bebas. Gambarannya seperti itu. Udah include hotel tadi ya, udah dihitung kira-kira ya. Ya, kalau ring road ya ini juga, kalau yang hotelnya bintang yang di pelataran ya, Ya itu sudah harganya benar. menyesuaikan juga nanti. Oke. Menyesuaikan. Katakanlah Cuma kalau saya betul. hitung-hitung ya, tentu harga di bawah ini ya, di bawah reguler, karena kan kalau umroh privat ini kan kita memangkas biaya marketing, memangkas biaya operasional kantor, karena kan kita sendiri yang langsung menentukan ininya. Ya, biaya makan belum juga tuh. Terima kasih penjelasannya. Insya Allah kita. Kalau makan itu kalau standar catering itu standar itu 45 real 3 kali makan. Hanya kan biasanya makannya standar, biasanya nasi, nugget, telur, sayur yang standar ya, kalau teman-teman pernah pakai yang reguler. Nah, ada yang juga yang pakai full board hotel. Kalau full board hotel ya harganya tinggi juga. Harganya tinggi. Nah, tapi biasanya kalau teman-teman ini ada yang biasanya beli nasi biryani harganya 20 real. Itu bisa buat 2 kali makan. Nah, ada juga tempat makan orang-orang Bangladesh murah harganya 15 real, itu kenyang juga. Intinya kalau masalah makan ya di sana insya Allah berlimpah Kang Rizal ya, nggak perlu khawatir masalah makan. Kadang-kadang dapat gratis ya kalau Ramadan ya. Ramadan banyak Pak. Saya kemarin Ramadan tuh cuma habis berapa, 700.000 Pak buat biaya makan. Iya. Dapat gratis ya sahur mau buka ya. Makan kurma insya Allah udah kenyang sama roti Kang Rizal ya. Baik. Cukuplah sementara lah biar kita pelajari dulu. Baik, terima kasih penjelasannya Kang Rizal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iqbal. Baik Bapak Ibu, yang lain ada mungkin yang mau ditanyakan? Ya, terkait ini ya, sambil menunggu yang ini mau bertanya ya, nanti langsung aja aktif ya. Nusuk. Nah, ini juga perlu kami sampaikan juga ya, bahwa ketika kita mau mau ke Raudhah itu ya, itu harus menggunakan aplikasi. Jadi nggak seperti zaman dulu ya, kita bisa masuk begitu saja, gitu ngantri gitu kan. Ini semuanya harus menggunakan aplikasi Nusuk. Nah, jadi Nusuk itu di Play Store ada ya, download saja. Nah, kesempatannya untuk yang mandiri ini setahun hanya 1 kali. Jadi kalau Bapak Ibu sudah membooking ya Nusuk itu di hanya setengah jam itu gitu, kemudian telat gitu ya, telat masuk, ya sudah, itu kesempatan setahun lagi gitu kan. Nah, kecuali Allah berikan kesempatan yang berbeda begitu ya. Ya, misalnya nunggu-nunggu di pintu, tatanya satpam askar yang membolehkan masuk, nah itu juga tiba-tiba bisa masuk dengan sendirinya gitu tanpa aplikasi. Atau bahkan ngikut yang travel ya, yang kemudian pesertanya ada yang kurang gitu, kita bisa ikut yang travel yang sana gitu. Karena kebetulan saya sendiri ketika saya salah antri, saya kira masih di Babu Salam ya, bab nomor 1 gitu kan. Saya ngantri ke sana dan di waktunya itu udah pas gitu kan. Saya ngambil yang setengah jam yang di sini gitu kan. Taunya tuh salah pintu, bukan pintu itu gitu. Ternyata pintunya dari Baki ya, pintu yang dari arah kuburan para sahabat itu ya. Nah, jadi saya karena telat, kemudian saya pindah ke sana. Ya, walaupun ternyata telatnya hanya ya setengah jam gitu ya, tapi luar biasa, sangat ketat sekali. Saya tidak dapat kesempatan dan kesempatannya tinggal 1 tahun lagi gitu untuk menunggu bisa berangkat lagi. Nah, jadi Bapak Ibu pastikan ada aplikasi Nusuk dan diinstal, tetapi nanti ketika booking waktunya usahakan ketika sudah di Madinah gitu ya, gitu. Karena akan dimunculkan jam-jamnya, tanggal-tanggalnya itu hanya beberapa saat saja gitu kan, diinformasikannya. Nah, kayak ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan?
Ya, silakan. Kang Rizal nanya soal yang nusuk tadi. Ini eh, untuk yang kalau pribadi apa yang lewat pribadi kan berarti kita aplikasi nusuk ya. Ya. Nah itu modal reservasinya gimana sih Kang Rizal? Maksudnya gini, berapa hari sebelum hari H maksud kita mau ziarah ke Raud bookingnya gitu, Hmm. eh, nusuk itu, atau bisa dari Indonesia sudah di booking gitu. Oh, jangan ketika di Indonesia. Ketika sudah di Madinah aja, gitu. Misalnya di Madinah Jadi 3 hari nih. Nah, udah H-1, H-2 bisa gitu ya, H-1 misalnya. belum tentu juga ya kalau lagi padat bisa kita kelempar di hari kedua, ketiga gitu kan. Gitu. Kayaknya Oh, ketika lagi ya itu jam-jam itu jadi gini, nusuk itu memang dia kebukanya beberapa jam ya. Gitu. Nanti dia nutup lagi tuh nggak bisa kita booking ke Raudhah gitu kan. Khusus yang Raudhah ya. Gitu. Itu kan iya. itu. Nah, itu usahakan kita sudah di sana dan apa bisa ngetek waktu ya sekitar besoknya atau 2-3 hari berikutnya kita udah standby gitu kan. Pak Rudi mungkin ada Oh, update-nya gimana tuh tentang nusuk ini? Kapan baiknya? Kalau nusuk baiknya pas ini ya, artinya kita sudah fix tanggal berapa terbangnya. Nah, misalkan tiket sudah dapat, nah nanti kan untuk nusuk ini kan kita harus registrasi ya, registrasinya kan masukin paspor dan nomor visa. Nah, baru nanti di situ mulai nyari tanggal yang memang cocok dengan kita nanti ke Madinahnya mau tanggal berapa, seperti itu. Oke. Itu pun kita pastikan juga ya, Bapak Ibu, turunnya itu di Madinah ataukah di Jeddah. Jeddah itu juga mau langsung ke Mekah ataukah ke Madinah dulu. Nah, kalau ke Madinah dulu, usahakan ke Raudhah. Nah, itu. Nah, tapi kalau ke Mekah dulu, nah, usahakan selesaikan dulu umrohnya. Nah, setelah beres, baru kemudian menjelang ke Madinah. Nah, itu baru bisa daftarkan aja, kita booking permit ya, untuk di nusuk kita. Oke, karena itu kesempatan mustajab ya, di Raudhah ini ya, Masya Allah. Ada lagi, Bapak Ibu? kalau transportasi Kang, kalau misalnya eh, dari Jeddah ke Mekah itu, atau misalnya gini kita landing Jeddah ya, landing Jeddah terus mau ke Mekah itu bisa reserve apa, transportasinya pakai apa untuk yang pribadi ini, apakah misalnya dalam bentuk grup, atau misalnya kalau pribadi ini kan pesan dengan teman saya bilang pakai Uber bisa, atau pakai eh, iya yang paling aman katanya pakai Uber aja gitu. Nah, itu kalau kita misalnya kalau ke Madinah juga turunnya landing di Jeddah berarti tinggal naik kereta yang Al Haramain ya, Ya, lebih kalau hitungan lebih ekonomisnya seperti apa, Haramain atau naik darat gimana, ya. pencerahannya tolong ya, ngasih. Oke, Kang Rudi gimana nih? Iya. Kok Nanti biasanya disepakati apa ya? Disepakati nanti kan biasanya bikin grup. Misalkan ada nanti leadernya siapa nih? Nanti leadernya misalkan Kang Rijal. Nah, kecuali kalau memang kita sendiri ya, hanya sendiri misalkan bersama istri itu kan lebih bebas mau pakai apa. Hanya kalau memang apa, kalau misalkan programnya ke Mekah dulu, biasanya saya lebih ini apa, lebih prefer pakai sewa HIS misalkan di bawah 10 orang. Artinya pakai HIS ini kan ketika kita sudah sampai bandara, kopernya kan langsung dibawa ke mobil ya, dipakai HIS pun nanti kan langsung diantar sampai hotel. Tapi kalau pakai kereta itu harganya 60 real, itu kan harus ini ya, dari stasiun Mekah harus nyari mobil lagi. Lebih praktisnya masih pakai HIS. Kecuali memang pas mau pulangnya ya, mau pulangnya. Nah, kalau ke Madinah, pakai kereta juga bisa, hanya perlu nanti ini apa diketahui sampai 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 bandara airport Jeddahnya jam berapa pesawatnya, karena kereta tuh paling paling malam itu setengah jam 10 malam. Nah, kemarin kalau yang saya lihat ada beberapa teman
pesawatnya ada yang delay, di imigrasinya lama. Ada beberapa kasus satu dua itu ketinggalan kereta, tiketnya jadi hangus. Nah, kecuali memang kita bisa memprediksi nyampainya jam berapa, ngambil jarak yang agak jauh. Nah, kalau di Makkah Madinah ini saya biasanya pakai Karim, Pak. Itu yang lebih familiar oleh driver Arab. Nggak pakai Uber, itu Karim lebih banyak pilihan mobilnya. Nah, ini memang kan biasanya kalau yang umumnya kan kalau travel tuh ke Madinah dulu ya, biar bisa istirahat dulu. Kalau misalkan ada 8 orang atau 7 orang, mending pakai ini pakai HIS. Pakai HIS itu HIS itu kan maksimal sampai 11 orang bisa. Nanti kalau mau pakai kereta ya tinggal disepakati aja mau pakai kereta atau pakai apa. Seperti itu. Jadi HIS itu dari bandara ke sampai Madinah atau Mekah bisa HIS. Langsung ya. Itu semacam bis ya, kecil ya. HIS yang kayak travel Bandung Jakarta. Oh ya, yang kayak kemarin kita naik ya. Iya. Kecuali kalau banyak ya. Cuman kalau umroh mandiri ini kan biasanya nggak pernah banyak ya, paling banyak 8 orang. 1 orang. Lebih ekonomis mana Kang kalau landing Madinah dulu terus naik Haramain ke Mekah, atau dari kita landing Jeddah terus ke Mekah terus naik Haramain ke kalau tiket terus terang lebih murah ke Jeddah ya Pak ya. Kalau tiket tuh lebih murah ke Jeddah. Kalau ke Madinah memang tiketnya harganya agak tinggi ke Madinah itu. Nah, kecuali memang kita punya miles itu artinya kita sering bepergian menggunakan pesawat. Ini kemarin saya ada sahabat juga, dia pesen tiket pesawat besok terbang tanggal 7 Agustus. Itu pakai Garuda Indonesia ke Madinah dapat harganya tuh 600.000. Pulangnya dari Jeddah ke Jakarta cuma 1,2 juta karena dia punya miles. Punya poin tinggi. Tapi kalau umumnya kalau nggak punya miles ya, dia biasanya ya nyarinya yang ke Jeddah. Tapi kecuali memang dompet ya, lagi-lagi kan dompetnya tiap orang beda-beda. Kalau yang memang nggak masalah ke Madinah ya nggak apa-apa. Itu bebas sih pilihan. Cuman kalau teman-teman mandiri biasanya kan dia kan nyarinya yang ini ya, nyari yang murah-murah ya ke Jeddah nyarinya. Ya jadi itu ya, bisa lewat Madinah dan Mekah dan Jeddah ya, pilihan saja. Terus terkait dengan masalah pemberangkatan kereta ya, itu di aplikasinya HHR sorry ya, HR itu yang untuk kereta cepat ya, untuk kereta cepat. Nah, jadi Bapak Ibu bisa download di aplikasinya ya, untuk kereta cepat Haramain ya, itu HHR. Nah, nanti kalau pesan tiketnya usahakan yang eco gitu ya, yang murah kita 60 real. Karena kalau yang bisnis itu sekitar 200 real, sayang sekali ya. Seekonominya kereta cepat itu kualitasnya masih bisnis ya, dan perjalanannya sama ya, cepat sekali gitu ya. Jadi ya beda sekali. Yang bisnis itu sekitar 200 200 real ya, yang ekonomi itu 60 real. Nah, jadi kalau 60 real itu yang sekitar 240 ribuan lah ya, baru dia. Nah, kalau 200 real itu sekitar 800.000 sekali berangkat. Jadi sayang uangnya kalau menggunakan bisnis ya, gunakan yang eco aja. Nah, oke, Pak Aji, mangga Pak Aji ada yang mau tanyakan? Maaf gak bisa on audio buat tanya langsung. Buat yang nanti rencana umroh bareng Ramadan, mulai siap-siap perencanaan kapan Kang? Baiknya kapan Pak Rudi ya kalau mau berangkat umroh? Selain paspor, sambil nunggu yang sudah bisa dicicil, disiapkan apa saja? Kira-kira apa aja Kang? Mau Ramadan nih, umroh Ramadan, selain paspor yang disiapkan apa aja biar dicicil di sekarang? Oh ya, paspor berarti paspor aja nanti sambil nyari tiket berarti nanti Kang Rijal.
Oke. Paspor dulu aja, paspor. Kalau hotel mah H-1 bulan masih bisa dari hotel. Iya. Nah, ya, yang lain ya ditabung aja ya, biar bisa bawa banyak bekal di sana ya. Gitu. Oke, doa-doa ya, itu juga harus disiapkan juga ya. Hafalkan doa-doanya. Yang penting gini, tentang doa itu memang tidak ada yang baku ya ketika kita tawaf ya, tawaf 1, 2 sampai ke 7 itu tidak ada yang baku. Bapak Ibu punya hajat apa aja sampaikan, atau ada buku panduan, nah bisa dibeli ya di Shopee itu ada gitu. Nah, itu baca saja sepanjang tawaf itu insya Allah sah ya, karena setiap negara ternyata pas saya dengarkan tuh beda-beda yang doa-doanya. Nah, yang penting tata caranya ya, dari mulai berangkat sampai selesai sampai tahallulnya itu eh, apa eh, ditunaikan gitu ya. Oke Bapak Ibu, ada kesempatan mumpung ada Kang Rudi di sini nih. Soalnya mahal ini Kang Rudi nih. Ya, ya, waktunya kesempatan alhamdulillah masih ada waktu nih boleh bersama kita ya. Silakan ditanyakan. Oke. Kang Rizal rencana tahun depan mau bikin program Ramadan kan? Ya, insya Allah Ramadan Kang. Mudah-mudahan bisa 1 bis ya. Insya Allah ya. Bareng-bareng nanti kita bareng-bareng. Ini soalnya yang di grup udah ada 102 orang, mudah-mudahan pada berangkat. Ya, mudah-mudahan bertambah terus ya Allah, mudahkan ya, berikan. Amin. Oke, Bapak Ibu, ada lagi? Jam 9 lebih. Ini tambahan lagi ya, apa namanya? Tadi ya ini sudah saya rekam, jadi nanti biar bisa dipelajari lagi ya oleh Bapak Ibu ya, apa belum berkesempatan. Tadi penjelasan Pak Rudi cukup rinci, detail ya, gitu, dan up to date sekali gitu ya. Nah itu nanti Bapak Ibu nanti kita kasih share linknya, mudah-mudahan bisa kerekam semua nih ya. Baik, kayaknya cukup ya Kang, udah 1 jam ya, baik ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas waktunya ya, yang sudah menyempatkan di malam ini. Sebelumnya saya mohon maaf kalau dimundur waktunya jadi di Senin malam Selasa. Ya, mudah-mudahan rekamannya bisa didapatkan semuanya sehingga bisa diulang-ulang materinya apa saja. Hal-hal yang banyak yang ditanyakan juga itu udah kami share ya di ebook gitu ya di grup. Nah, nanti kita bahas lagi ya. Gitu, kalau ada yang bertanyakan silakan nanti disampaikan di grup. Dan mohon maaf kalau kemudian grupnya itu tidak ya kok sepi sekali ya, ya karena memang kita mengadakannya sebulan sekali ya, jadi harap menunggu gitu ya. Kalau tanyakan silakan tanyakan, ketika kita sempat menjawabnya insya Allah kami akan menjawabnya gitu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas semuanya ya, Pak Imam, Pak Iqbal, Pak Prastya, Pak Aji, Pak Bu Dia ya, kemudian Pak Lutfi, Bu Eni, Pak Fuad ya, Bu Rini, Bu Ditya Dwi Astuti, Bu Anik, Pak Putut ya, Pak Rudi ya. Terima kasih ilmunya Kang Rizal, Pak Rudi. Iya ya, terima kasih. Kita tuh bersama dan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya sangat bermanfaat.